Kematian Muhammad Jackson atau MJ, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo atau UNG, mengejutkan publik. MJ meninggal usai mengikuti pendidikan dasar Diksar Mapala. Hingga kini, kasus ini masih menyisakan duka yang mendalam sekaligus tanda tanya besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa polemik kasus meninggalnya Muhammad Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, usai mengikuti pendidikan dasar atau Diksar mahasiswa pecinta alam, ini memasuki babak baru. Pihak keluarga korban memastikan akan menempuh jalur hukum. Hal itu ditegaskan Elvin Senin 22 September 2025, kakak korban yang mendapat kuasa dari keluarga untuk melapor peristiwa tersebut ke kepolisian. Menurut Elvis, sebelum meninggal MJ sempat menuliskan pesan di telepon genggamnya. Pesan itu menyebut bahwa luka bengkak yang dialaminya akibat ditampar. Ia menjelaskan adiknya sudah tidak mampu berbicara karena kondisi di leher dan pipinya yang membengkak. Elvin juga mengaku saat korban dirawat di rumah sakit, pihak panitia pengadilan tidak tampak mendampingi. Yang hadir hanya perwakilan fakultas yang datang untuk melepas jenazah. Setelah melepas jenazah ke kampung halaman di Muna, Sulawesi Tenggara, Elvin bersama keluarga mendatangi Polda Gorontalo untuk melapor kasus tersebut. Hasil dari SPKT Polda Gorontalo, rupanya kasus tersebut sudah masuk dalam laporan di Polres Bone Bolango. Meski kini laporan resmi sudah masuk, sebelumnya Kapolres Bone Bolango AKBP Supriyantoro menyebut bahwa keluarga korban tidak mempermasalahkan kematian MJ. Menurutnya sejak awal orang tua korban tidak mempermasalahkan penyebab kematian MJ, di mana sudah ada kesepakatan dari pihak keluarga. Meski demikian, kondisi korban sangat memprihatinkan. Banyak pihak mendesak agar kasus ini diproses hukum. Supriyantoro menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa ditempuh tanpa adanya laporan resmi dari keluarga. Ia menambahkan kesepakatan itu sudah dibicarakan berulang kali antara pihak keluarga, paguyuban, dan perwakilan keluarga korban di Gorontalo. Bahkan keputusan ini kembali ditegaskan setelah ditanya sampai 3 kali. Namun laporan itu sudah masuk malam hari di Polda Gorontalo. Sebelumnya, Laode Amar, senior korban di salah satu paguyuban mahasiswa, mengungkapkan detik-detik terakhir bersama MJ. Amar menerima pesan singkat dari MJ pada Minggu 21 September 2025, malam hari sekitar pukul 20.00 atau 21.00 waktu Indonesia Tengah. Awalnya Amar mengira MJ hanya mengalami luka ringan. Namun saat tiba di sekretariat Mapala, ia kaget melihat kondisi korban di mana wajahnya bengkak, sudah tidak berbentuk. Menurut Amar, MJ sudah sangat kesulitan berbicara sehingga hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan di ponsel. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Bunda, namun karena ruang rawatnya penuh, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Ali Sabu dan tiba sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Amar menanyakan penyebab luka bengkak yang dialami MJ, namun jawabannya korban justru membuatnya terheran, katanya hanya terbentur. Tak lama berselang, kabar duka datang. Pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, MJ dinyatakan meninggal dunia. Kemudian berita terupdate hari ini Tribuners pada Selasa 23 September 2025, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Edward Wolox akhirnya angkat bicara terkait meninggalnya salah satu mahasiswa setelah mengikuti Diksar Organisasi Pecinta Alam. Dalam keterangan konferensi pers tersebut, Edward menyampaikan belasungkawan mendalam kepada keluarga almarhum. Ia menegaskan pihak universitas turut berduka dan mendoakan yang terbaik bagi korban. Meski demikian, Edward menegaskan bahwa pihak kampus tidak akan tinggal diam. Ia memastikan peristiwa tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan akademik maupun hukum yang berlaku. Rektor UNG itu menegaskan setiap kegiatan mahasiswa di luar kampus harus mendapat izin resmi dari fakultas maupun universitas. Dari hasil penelusuran awal, kegiatan Diksar yang diikuti korban ternyata tidak mengantongi izin. Ia menambahkan pihak kampus sebenarnya sudah menjalankan mekanisme yang berlaku dengan tidak memberikan izin atas kegiatan di luar kampus. Dengan demikian, kegiatan yang tetap digelar panitia merupakan inisiatif murni mereka sendiri. Edward mengungkapkan pihak kampus langsung bergerak membantu proses evakuasi jenazah setelah mendapat kabar musibah tersebut. Universitas juga melakukan komunikasi intens dengan pihak rumah sakit serta keluarga korban. Selain itu, universitas juga menyiapkan tim khusus untuk melakukan investigasi internal
sembari tetap mendukung langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Kemudian terkait saksi, Edward menegaskan pihaknya akan menertibkan organisasi mahasiswa yang terlibat. Bentuk saksinya bisa berupa pembekuan sementara hingga pembubaran organisasi bergantung pada hasil investigasi. Selain organisasi, saksi tersebut mahasiswa peserta maupun panitia juga akan dipertimbangkan. Edward menyebut bentuknya bisa berupa teguran, skorsing hingga tindakan akademik lainnya. Edward menegaskan pihaknya tidak akan melindungi siapapun yang terbukti lalai dalam kasus ini, termasuk apabila ada dosen atau pimpinan fakultas yang ikut bertanggung jawab. Baik, demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Alinda. Baik, terima kasih rekan Jeffrey Potabuga atas laporan Anda dari Tribun Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor UNG, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolog, STMT. Teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya memang baru saat ini pihak UNG mengeluarkan pernyataan secara resmi dengan tujuan agar tidak terjadi kesimpang siuran berita terkait sikap UNG di halayak umum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.